Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik. Biasa ya? Masih semangat walaupun sudah siang ini? Masih. Belajar apa tadi? Kimia. Setelah kimia? Fisika. Setelah fisika ini nanti? Mantap. Capek? Duduk dulu ya. Oke. Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Satu orang siapa? Di Elo. Keterangannya apa? Di Elo. Sakit. Nah ya, perubahan suara cairan. Jadi tolong dijaga kesehatannya karena kesehatan itu berharga ya. Kalau tidak sehat, kurang fit, maka semuanya bisa terpending. Ya, belajarnya juga terpending, tidak maksimal. Oke? Oke. Jadi siapa yang bersedia hari ini untuk mendapatkan barokah pelajaran hari ini? Siapa yang bersedia membacakan doa? Ya, Noval, silakan. Sebelum memulai pembacaan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Oke, terima kasih Noval. Baik, sebelum belajar, capek dan nih? Capek nggak? Mau diapain dulu kita? Ice breakingnya bagusnya apa? Maunya apa? Bola balik? Pacu jalur? Oke, boleh. Oke ya? Jadi sesuai dengan kesepakatan kita minggu yang lalu, kita akan mempelajari bab kedua, kinematika tentang gerak. Tapi sebelum itu, masih ingat materi yang lalu? Sebelum itu apa? Vektor. Kalau begitu, saya mau memberikan permainan satu lagi, karena tadi kurang nampaknya. Satu lagi, masih ingat tepuk pagi? Berapa kali? Satu. Tepuk siang? 2 kali. Tepuk sore? 3 kali. Tepuk malam? Tidak bertepuk tangan. Jadi bagi yang kurang konsentrasi,
ingat arah mata angin? Masih. Masih. Sekarang Iqbal, PR-mu mempraktekkan arah mata angin berdasarkan materi vektor yang kemarin. Itu yang pertama, berpindah ke timur 6 langkah. Ayo kemana? 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Betul. Berpindah ke selatan 4 langkah. Ayo kemana? 2, 3, 4. Oke, betul? Betul. Satu lagi, berpindah ke barat sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Betul arahnya? Betul. Kalau begitu, ada nilainya? Ada. Nilainya yang mana? Dari awal Nah, nilainya yang mana? Dari awal sampai akhir. Iya, nilainya berdasarkan lah. Langkah. Nilainya, besarnya. Kalau begitu, arahnya ada keterangan arah? Ada. Ada. Kalau begitu, termasuk vektor kayak itu? Termasuk. Kalau begitu, apa itu vektor kemarin? Ayo, angkat tangannya. Ayo. Nah, ya. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran yang memiliki nilai dan arah. Oke, terima kasih Iqbal. Kita beri tepuk tangan dulu. Tepuk cinta. Ingat tepuk cinta? Ingat. Kasih dia tepuk cinta dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Nah, saya ada beberapa butir pertanyaan. Kurang besar ini? Nah, besar ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti apa yang akan kita bahas bersama-sama, ada pertanyaan dari Ibu 3 poin di situ. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang mekanika? Kemarin sudah Ibu suruh cari literasi supaya nggak terlalu buta hari ini. Ada yang mau menjawab? Oke, Alfredo. Mekanika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda dalam ilmu fisika. Oke, ilmu yang mempelajari gerak suatu benda dalam ilmu fisika. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Ada tambahan lagi? Ya. Ada tambahan? Ya, Aziza. Prinsip mekanika terbagi menjadi dua, yaitu Aha. kinematika dan dinamika. Oke, ada kinematika dan ada. Nah, oke, kalau begitu kinematika. Kinematika mempelajari gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab gerak, sedangkan dinamika mempelajari gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab benda. Oke, jadi ternyata kinematika itu ada 2. Yang pertama, mekanika ada 2. Yang pertama ada Kinematika. Yang kedua Dinamika. Kalau kinematika mempelajari tentang Gerak. gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Oke, ada lagi dinamika. Ilmu fisika atau ilmu yang mempelajari tentang gerak dan memperhatikan gerak benda. Pengantar dari Ibu. Supaya benda itu bisa bergerak, harus diapain coba? Diberikan Diberi gaya. Oke, berupa apa kira-kira? Ya, satu orang Dorongan ataupun tarikan. bisa dalam bentuk dorongan. Kira si Apri itu nih nakal nih. Gitu ya. Sebelin, ibu dorong. Maka awalnya dia diam, karena dikasih gaya, maka bergerak. Atau ditarik si Zaki. Gitu. Sebelin. Ya, maka Oke. Lalu next.
perpindahan di sini. Ya, oke, terima kasih. Nanti silakan kita kaji bersama. Apakah benar pernyataan si Rosali, Aditya dan Aziza? Ya, nanti silakan kita pelajari berdasarkan KPD yang akan Ibu bagikan. Next, yang ketiga, apa saja besaran-besaran yang berhubungan dengan gerak yang dilakukan teman kalian tadi? Nah, si Iqbal tadi ngapain? Ayo, sebelah sini yuk, sebelah sini. Ayo. Ya, apa saja besaran fisiknya yang Iqbal lakukan tadi? Ya, si walk ya. Oke. Ada jarak, ada perpindahan. Oke, disimpan dulu. Apakah benar ada jarak dan apakah benar ada perpindahan? Nanti kita diskusikan bersama. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita melalui proses pembelajaran kinematika. Jadi cabang mekanika tadi ya, kita ambil kinematikanya dengan model problem based learning. Ya, pemecahan masalah. Peserta didik secara kolaboratif dapat menganalisis besaran pada gerak lurus satu dimensi, satu sumbu, apakah dia sumbu X saja atau sumbu Y saja. Dan dua dimensi artinya ada sumbu X, nantinya ada sumbu Y. Nah, itu tugas kita. Oke? Sebelum itu, silakan kalian perhatikan video dari Ibu tayangkan. Oke? Ali bergerak ke kanan sejauh 5 meter. Kemudian Ali berbalik arah dan berhenti di tempat semula. Apa pertanyaannya? Berapakah jarak yang ditempuh oleh Ali dan berapakah perpindahan yang dilakukan Ali? Oke, sudah direkam. Tadi bergerak seperti apa? Ke kanan dan Ke kanan. kanan sejauh 5 meter, lalu putar balik sejauh 5 meter. Oke, pertanyaannya berapa jarak dan berapakah perpindahan Ali? Ada yang berani menjawab? Oke, yang di belakang dulu yuk. Baik, kalau perpindahan Ali itu dilakukan 0 karena dia yang dihitungkan jarak akhir sama jarak awalnya baik. Karena dia balik lagi ke tempat jadi 0, Bu. Kalau jaraknya itu 10 meter karena dari ke kanan 5 meter terus balik lagi ke kirinya 5 meter. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat kita. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Yuk. Yuk. Ada lagi yang merasa, oh saya nggak gitu jawabannya. Yuk. Masa sih sama? Yakin benar jawaban si Kirsa? Hah? Yakin. Jaraknya berapa? 10. Perpindahannya berapa? 0. Yakin loh? Yakin. Benar? Benar. Ada yang jawab lain? Oke, kita pending bersama. Benar nggak? Oke. Lanjut. Saya punya satu lagi gambar. Ali bergerak ke kanan sejauh 5 meter. Nah, satu lagi gambar. Silakan diperhatikan. Jadi ada sebuah mobil itu bergerak dari titik A, nampak di belakang? Jelas. Lalu ke titik B, menempuh lintasannya 10 meter. Lalu dari B ke C itu sejauh 5 meter. Lalu C ke D itu 10 meter. Oke? Kalau begitu pertanyaannya sama. Jaraknya berapa? Perpindahannya berapa? Sebelah sini. Oke.
Lama sekali, wow. Coba, jaraknya berapa? Jaraknya 25 meter. Nah, Perpindahannya 5 meter. yang lainnya? Sama Bu. Yakin lo? Yakin. Yakin lo? Yakin. Kalau gitu kita bahas sama-sama di LKPD. Kelompoknya sudah sesuai toh? Sudah. Oke, kalau gitu boleh kelompok kita kemarin pakai nama ilmuwan, betul? Ya, Betul. Ada kelompok Newton, Albert Einstein, Archimedes, Thomas Alva Edison, dan satu lagi Blaise Pascal ya. Oke, sudah bergabung di kelompoknya masing-masing, betul? Saya bagikan. Oke. Baik, sudah dapat semua? Jadi silakan dibaca instruksinya. Ya. Jadi tujuan kita hari ini menganalisis besaran fisik pada gerak lurus. Jadi nanti ada perpindahan, ada jarak, ada apa lagi? Ada kelajuan dan ada kecepatan. Mungkin stop sampai di situ dulu. Untuk bagian percepatannya kita sambung pertemuan berikutnya. Nah, jadi di LKPD itu terdiri dari 7 pertanyaan. Oke. 7 pertanyaan. Nanti perwakilan 2 kelompok Ibu harap bisa mempresentasikan ke depan. Oke. Mau kita tetapkan atau kita spin? Spin. Yakin spin? Yakin. Berarti semuanya mesti siap. Oke? Oke, jadi pukul berapa ini? Ya. 30 menit cukup untuk diskusi? Atau 45 menit? 30 menit cukup. Kalau cukup silakan berbagi peran, ya, tentukan siapa yang menulis laporan, mencari literasi, silakan berbagi peran. Atau nanti siapa yang presentasi jadi moderator, ya, jadi narasumbernya, ya, silakan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Oke? Yes? Yang bingung boleh, nanti Ibu keliling, yang bingung boleh konsultasi. Oke, silakan yuk diskusikan. Di sini berapa? Atau mau tepuk semangat dulu kita? Boleh. Oke, mulailah ya. Sebelum diskusi, boleh kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan dilaksanakan. Kalau ada fenomena yang lain, oke ya. Oke, gimana? Jawaban kelajuan atau skalar? Skalar, berarti hubungannya dengan jarak atau perpindahan. Jarak berarti jarak, kecepatan, vektor atau skalar. Vektor berarti berhubungan dengan perpindahan atau jarak. Perpindahan berarti rumusnya. Oke ya. Oke, lanjutkan. Kelompok. Ya, gimana? Kalau kelajuan, vektor skalar. Berarti hubungannya jarak atau perpindahan.
lanjut. Gimana? Oke, aman. Aman. Gak ada pertanyaan. Yes. Oke, gimana? Ya. Ya. Kalau kelajuan vektor atau skala? Skala. Berarti hubungannya jarak atau perpindahan nantinya? Ya, jarak. Berarti kelajuan jarak per waktu. Kalau kecepatan vektor atau skala? Kamu lanjut tadi skala. Kalau kecepatan vektor. Berarti nanti berhubungan dengan perpindahan dibagi. Kalau tadi jarak bagi waktu. Kalau kecepatan berarti perpindahan dibagi waktu. Beda. Maka cari perpindahan dulu, cari jarak. Dia cek itu. Sama dia sama cek. Berubah, Be. Ini bisa ini jadi keren-keren. Yang kinematika nih yang ini loh kan kinematika ada semua. terus mau SPT terus ABCD. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kelas 10 sudah toh? Masih ingat? Ya, karena setelah itu kan ada hala, ada nilai. Makanya kita bahas hala dengan vektor doang. Jarak sama perpindahan tuh kalau jarak tuh kita ngetotalin tanpa melihat arah. Kan di kinematika itu kan ada jarak sama kalau misalnya tadi contoh tadi kan di jarak tadi itu berarti ada misalnya Ali gerak 5 meter ke kanan 5 meter ke kiri berarti jaraknya itu kan A ke B B ke A lagi berarti kan di 5 tambah 5 kan berarti sama dengan 10 untuk 10 meter jaraknya. Terus kalau perpindahan tuh berarti kita cuma ngelihat titik awal sama titik akhir. Ya. Jadinya 0 meter Bu. Tapi misalnya kalau dia misalnya 5 meter ke kanan tuh Bu. Habis itu 5 meter lagi ke kiri atau arah mana? Kalau kiri itu. Ayo, kemana ayo? Ayo, vektor ayo. Barat atau timur? Barat. Kalau timur kanan. Ya. Berarti dia perpindahannya itu 5 meter ke barat berarti. Kalau dia kembali lagi ke posisi semula, apakah dia berpindah? Tidak. Silakan ditulis laporan. Yakin? Nanti silakan dipresentasikan ya. Kelompok yang lain, oke? Oke.
Satu kelompok lagi ya. Oke, kita tunggu satu kelompok selesai baru kita presentasi. Oke ya. Oke, dah. Perpindahannya nol. Jaraknya berapa? Ayo ngantuk. Dari awal sampai akhir. Nanti kalau perpindahan itu dihitung pas awal sampai akhir. Jadi kalau perpindahan itu hanya memperhatikan di awalnya mana, akhirnya mana. Kalau jarak itu semua sama aja. Oke, yes, lanjutkan. Masuk lagi boleh Bu? Ya. Ini tentang gerak seni. Ibu gerak seni itu kan berarti secara keseluruhan benda ini kan bergerak cepat kan. Dia menengok misalnya menengok benda itu dia bukan Bu. Tapi kalau kita bergerak cepatnya jadi seolah-olah kita tuh menengok itu kan gerak. Nah, jadi Berarti tapi ada ketika fenomena sebenarnya realnya itu diam, dia tapi seolah-olah bergerak. Kira-kira pernah mengalami? sering. Apa contoh? Itu matahari kami Rasa kayak matahari ketika ya, karena padahal matahari itu dihitungnya dari barat, padahal aslinya matahari itu dia yang bergerak tuh bumi bukan ini. Masih silakan didiskusikan. Ya. Oke, sudah ya? Oke, udah? Ibu tuliskan di sini berdasarkan nama kelompok. Yang pertama Isaac Newton, siap? Albert Einstein, siap? Thomas Alva Edison, Blaise Pascal, dan Archimedes. Yang bersedia menekan tombol spin-nya? Oke, coba Tirsa dan Revan. Silakan ditekan kelompoknya. Yang lainnya siap? Siap. Oke, yuk. Boleh untuk presentasi yang pertama. Tirsa dulu boleh. Thomas Alva. Oke. Tekan yang lain. Oke. Kelompok Oke. Kelompok Alfredo ya. Oke, mendapatkan jatah presentasi yang pertama. Presentasi yang kedua. Primo. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kami. Yang beruntung kelompok Oke, kalau begitu terima kasih Revan dan Tirsa. Gimana
Tapi sebelum dimulai, aku punya pantun. Tapi kalian jawab dengan cakep ya. Ke pasar minggu membeli rambutan. Tak lupa beli buah pepaya. Mari kita belajar dengan penuh semangat agar ilmu bertambah dan membawa cahaya. Baik, sebelum kita masuk ke pemaparan kami, sebelum itu perkenalkan saya Julia Kartika Putri sebagai moderator dan rekan-rekan saya Bunga Lestari sebagai pemateri 1. Saya Aditya Ramadan sebagai pemateri 2. Saya Alfred Beri Sebuto sebagai pemateri keempat. Dan saya Rosari Anela Gepina sebagai pemateri ketiga. Oke, pada kesempatan pada hari ini, kelompok kami, kelompok Albert Einstein, berkesempatan akan membahas tentang materi yang sangat menarik, yaitu kinematika, gerak, dan besaran fisis gerak. Baik, teman-teman semua, kalian pernah kan lihat mobil yang melaju, terus bola yang menggelinding, dan melihat teman kalian mengejar sesuatu? Pasti sering kan lihat? Sering. Oke, nah semua itu bisa dijelaskan lewat ilmu kinematika. Baiklah, agar lebih jelas, mari kita simak bersama-sama pemaparan dari teman-teman kelompok saya yang sudah siap menyajikan materi dengan sebaik-baiknya. Kepada pemateri 1, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kinematika. Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya benda tersebut. Baik, terima kasih pemateri pertama. Itu tadi penjelasan dari pemateri 1, yaitu kinematika. Selanjutnya, pemateri kedua, silakan. Apa sih itu yang dimaksud dengan gerak? Jadi gerak itu ialah perubahan posisi suatu benda dari titik acuan dalam selang waktu tertentu. Baik, terima kasih pemateri ketiga. Selanjutnya pemateri pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga. Baik, yang ketiga yaitu pertanyaannya jelaskan macam-macam besaran fisis dari gerak. Nah, besaran fisis dari gerak yaitu ada yang namanya besaran vektor dan ada yang namanya besaran skalar. Nah, seperti yang kita tahu, besaran skalar itu besaran yang tidak memiliki arah. Itu berarti dia hanya memiliki nilai. Dan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Seperti apa yang kita pelajari pada hari ini. Namun, selain dari besaran-besaran tersebut, kita juga bisa mengetahui besaran-besaran lain yang terkait dengan besaran-besaran fisis. Contohnya yang pertama ada besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Namun itu sudah kita pelajari di kelas 10 yang termasuk juga seperti panjang, massa, waktu, volume, dan lain-lain. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih pemateri ketiga. Selanjutnya materi keempat, disilakan. Oke, menggunakan papan ya. Dihapus dulu boleh? Dihapus dulu. Baiklah, jadi di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal yang ada di nomor 4. Berdasarkan video yang sudah kita lihat tadi, jika Ali berjalan bolak-balik selama 10 second, tentukanlah jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai jarak. Jarak itu memiliki jaraknya itu adalah dari titik A ke B itu sama dengan 5 meter. Coba dihilangkan dulu HP-nya. Sinyalnya. Dari kamu ya. Itu nggak bisa dihilangin ya. Aku dulu ya. Saya nanti ngomong di depan. Kelas nomor 4. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soal yang ada di nomor 4. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, jika Ali berjalan bolak-balik selama 10 second, tentukanlah A. jarak, B. perpindahan, C. kelajuan, dan D. kecepatan. Nah, Ali itu berjalan ke kanan sebanyak
tinggi tuh. Nah, itu disebut dengan C 5 meter. Nah, selanjutnya kita di sana Ali berjalan selama 10 detik. Berarti itu adalah T waktu 10 detik. Atau skor boleh. Ya. Lalu tentukanlah jarak. Nah, jarak itu disimbolkan dengan S. Perpindahan adalah R. Nah, perpindahan itu adalah besaran vektor. Di vektor itu memiliki nilai dan arah. Karena di soalnya itu dia Ali berjalan bolak-balik, berarti dia kembali ke arah yang dia lalui banyak 5 meter. Nah, berarti dia ke kiri itu kan? Berarti itu nilainya adalah min 5 meter. Selanjutnya tinggal kita masukkan rumusnya sama seperti jarak AB ditambah BC. Tinggal kita masukkan jumlahnya 5 ditambah 5 min 5, hasilnya adalah 0 meter. Nah, karena dia 0 meter, berarti dia tidak bergerak, sehingga dia tidak memiliki arah. Lalu, yang C adalah kelajuan. Untuk kelajuan itu ada di kelajuan itu digambarkan sebagai velocity. Nah, velocity-nya itu dirumuskan dengan S per T, jarak dibagi dengan waktu. Nah, tinggal kita masukkan. Jaraknya adalah 10 meter dibagi dengan waktunya 10 detik. 10 dibagi 10 itu hasilnya adalah 1 detik. 1 meter per detik. Ya, 1 detik. Besarannya adalah meter per sekon. Lalu untuk kecepatan itu sama velocity juga, cuma jaraknya itu ditukar dengan perpindahan. Berarti R per T sama dengan R-nya adalah 0 per waktunya adalah 10. Nah, karena 0 itu tidak bisa dibagi dengan 10, artinya tetap 0 meter per sekon. Dan ini tidak ada arah. Baiklah, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada materi keempat. Wow, pemaparan yang sangat menarik ya. Baiklah, selanjutnya dari itu tadi pemaparan materi-materi dari kelompok kami, kelompok Albert Einstein. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Di sini kami mempersilahkan teman-teman semua yang ingin bertanya. Kepada teman-teman, oke, boleh silakan kelompok 3, Zaki. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Musyafa. Saya dari kelompok Archimedes ingin bertanya. Dalam olahraga, misalnya olahraga bola atau lari, bagaimana konsep kinematika bisa diterapkan untuk meningkatkan performa sang atlet? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Zaki atas pertanyaan yang sangat bagus. Selanjutnya ada hal lagi yang ingin bertanya? Boleh, silakan Dea kelompok 2. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari, kapan kita sering merasakan perubahan percepatan? Terima kasih. Oke, terima kasih Dea atas pertanyaan yang sangat bagus. Baik, ini bisa
sang atlet. Oke, terima kasih. Teman-teman, apakah sudah? Oke, sudah ya. Baiklah, pertanyaan pertama, pertanyaan dari Zaki akan dijawab oleh rekan saya, Alfredo Benandri Putu. Kepada Alfredo, disilakan. Baiklah, dalam bidang olahraga, kinematika bisa digunakan untuk mempelajari posisi, kecepatan bola maupun percepatan gerakan atlet. Nah, dengan memahami ini, atlet bisa meningkatkan efisiensi gerak, mempercepat akselerasi, maupun mempelajari gerakan bola akan bergerak ke arah mana. Sehingga hal itu dapat meningkatkan performa dari atlet tersebut dan klubnya. Baik, Zaki, apakah puas dengan jawaban dari kelompok Albert Einstein? Baik, sangat puas. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan dijawabkan oleh Aditya Ramadan. Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Dalam kehidupan sehari-hari, kapan kita sering merasakan perubahan percepatan? Perubahan percepatan kapan terjadi ya? Ya, Dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat merasakan perubahan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita saat sedang menaiki lift. Pada saat kita menaiki lift untuk ke atas ataupun ke bawah, kita akan merasa tertekan. Baik itu dari saat ke atas kita akan merasa tertekan ke bawah. Dan saat naik motor kita akan terasa ditarik ataupun didorong dari depan. Ya, seperti itu. baik, apakah puas Dea dengan jawaban dari kami? Terima kasih. Selanjutnya, jawaban dari kelompok 5 akan dijawab oleh rekan saya, Bunga Lestari. Jika saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, itu kita bisa 1. Menghitung jarak aman saat mengerem, 2. Menentukan waktu tempuh perjalanan, 3. Membuat rambu batas kecepatan agar kecelakaan bisa diminimalkan. Atau boleh ada tanggapan dari kelompok lain? Boleh? Teman-teman yang ingin punya tanggapan lain, nih boleh nih menyangga. Terus, apa jawaban kalian ya? Habis. Oke, habis. Teman-teman, ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan jawab pertanyaan tadi? Susi Dea, kata Dea, kapan percepatan itu bisa terjadi di kehidupan sehari-hari toh? Oke, kalau si Aditya tadi bilang kalau dalam lift, kalau naik ke atas seperti didorong, nah seperti ditekan, kalau turun seperti Ditarik dari belakang. dan seperti ditarik ke belakang. Nah, pertanyaan si Dea tadi, kapan terjadi percepatan itu? Pertanyaannya tadi Bu, apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, gitu ya. Yang dirasakan. Yang dirasakan. Ya, ketika mengalami percepatan toh, ada yang mau menanggapi? Yuk. Kalau di dalam Kalau di kendaraan mobil. kadang-kadang kita kalau mau motor ya, mengendarai sepeda motor, itu pasti terjadi peristiwa percepatan atau perlambatan. Ada yang mau menanggapi nggak? Atau kita pending dulu? Zaki ingin menanggapi ya, Bu? Boleh, Zaki silakan berdiri. Baik, tadi pertanyaan Ibu yang apa tuh, misalnya kayak di kendaraan, coba kita nggak usah ambil motor ya, kita ambil mobil aja ya Bu. Misalnya kita jadi penumpang nih, saat pengemudi itu melajukan mobilnya itu kita terasa seperti ketarik ke belakang karena mobil itu melaju dan kita itu sebenarnya posisi badan kita itu dalam kondisi diam, sehingga mau tidak mau badan itu mengikuti dengan posisi sang mobil yang melaju. Sedangkan saat berhenti energi kecepatan dalam mobil itu masih ada di kita. Sedangkan mobil itu tiba-tiba berhenti atau melambat, sehingga ada energi yang melaju itu tidak terdistribusikan atau namanya itu masih tersisa. Jadi kita terdorong ke depan. Nah itu. Oke. Iya. Terima kasih Zaki atas tanggapan yang sangat keren.
materi akan dijelaskan oleh Zaki. Zaki kan persilakan. Oke, baiklah teman-teman, di sini kita masuk ke soal yang kelima. Di sini itu kita dihadapi dengan soal cerita dulu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita harus tahu ke arah tanginnya. Kalau ke kanan itu namanya apa? Ayo jawab jawab ya. Kalau ke atas? Bawah? Oke, berarti dari A ke B 10 meter, berarti A ke B arahnya ke timur. B ke C? C ke D? Pinter. Karena mereka semangat banget untuk Yes. menjawab pertanyaan ini. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi di sini kita ketahui bahwa A, B, B, C, dan B, D. Nah, baru kita di sini Ali mengendarai mobil bergerak dari posisi A, kemudian ke B, lalu ke C sampai ke D selama 20 second. Ingat ya teman-teman? 20 second. Ini sama di nomor berapa? Nomor berapa? Ini cabut. Oke, boleh dicabut. Oke, saya masuk ke Simak ya teman-teman. Ya, guys. Ditekan dulu. Suara home. Oh, oke. Oke. Oke, jadi Pengambil itu. ada yang masih ingat soalnya tadi apa? Ayo. Kita mencari apa tadi? Ayo jawab. Jarak itu adalah S ya. Nah, jadi di sini itu kita tahu tadi ada A ke B, B ke C, C ke D. A, B ditambah B, C, C ditambah C ke D. Nah, tadi ada yang masih ingat nilainya berapa? Masih. Berapa? Ayo. 11. Ditambah 5. Ditambah 10. Oke. Hasilnya berapa? 2. Satuannya? Meter. Nah, ini untuk jawaban yang A. Lalu masuk ke bagian B. Oke, tadi B-nya nanya apa? Perpindahan. Oke, jadi sini saya gambarkan ilustrasi lagi ya. Jadi ini A, ya A ke B, ke C, ke D. Oke, kira-kira perpindahan itu kayak gimana? Dari titik awal ke titik akhir. Nah, kalau kita tarik titik awal ke titik akhir, mana? Dari A ke D. Kira-kira berapa? Kalau di sini 5 meter, berarti di sini 5 meter. Arahnya ke bawah. Ke bawah. Ke selatan. Berarti jawabannya itu perpindahannya atau R itu sama dengan 5 meter ke selatan. Ayo apa? Pinter banget. Nah, oke itu saja untuk jawaban nomor 5A dan B dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aziza. Aziza, saya silakan. Nggak dihapus, nggak apa-apa. Yang kelompok lain dapatnya berapa? Sama. Sama ya? Berarti sudah paham nggak lo? Baiklah, saya akan
kebetulan Temyong Ger kerja apa? Oke. Sekali lagi ya. Temyong. Oke. Temyong Ger. Oke. Lagi Temyong Ger. Oke. Semangat. Lanjut ke lagi. Oke. Temyong Ger. Oke. Lebih keras. Temyong Ger. Oke. Semangat. Oke, lanjut presentasi persilakan. Baik, di sini apakah saya boleh meminta teman-teman untuk membacakan soal ini? Ayo, baca. Cuman. Ini aja, sama-sama aja baca ya. Ayo, 1, 2, 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Hal ini terjadi karena adanya fenomena yang dinamakan gerak semu. Nah, apa sih gerak semu itu? Gerak semu adalah suatu benda yang aslinya diam namun terlihat seolah-olah bergerak. Nah, hal ini terjadi karena adanya pergerakan yang dilakukan oleh pengamatnya. Contohnya masalah ini tadi. Baik, mungkin itu saja. Oke, apakah paham semuanya? Lanjut ke materi soal nomor 7. Silakan kali ini Alin dan Nafeha. Berdasarkan kegiatan dan hasil analisis yang telah dilakukan secara bersama, dapat disimpulkan bahwa matematika sangat penting untuk memahami gerak benda, meliputi jarak, perpindahan, kelanjutan, kecepatan, dan percepatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori kinematika sesuai dengan fenomena gerak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan kinematika membantu kita lebih teliti dalam menganalisis gerak dan menyimpulkan hasil pencobaan dengan tepat dan baik. Oke, sudah. Baiklah. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi kepada kelompok kami persilakan. Oke. Angkat tangan nih. Oke, aku punya adik dulu ya. Silakan nih, atau pertanyaannya. Ada sebuah mobil yang bergerak ke kanan sejauh 500 meter. Besar ya, katanya kecil. Lalu bergerak ke arah kiri sejauh 200 meter. Lalu kembali bergerak ke arah timur sejauh 400 meter. Bolak-balik ya. Jawab perjalanannya ya. Tentukan jarak. Oke, jarak yang kedua lagi. Pakai itunya Pak ya biar perpindahan, Lanjut, kelajuan, kelajuan, dan kecepatan. Oke. kecepatan. Oke, 4 ya.
kita ambil contoh tadi sebelumnya. Jadi jarak itu adalah total dari keseluruhannya. Misalnya dari titik A, B, C, D. Nah, itu kita totalkan semuanya tanpa melihat arahnya kita. Jadi mau lihat ke arah barat, timur, selatan, utara itu tidak peduli. Yang penting kita cuma tahu total jumlahnya. Lalu, apa bedanya dengan perpindahan? Nah, perpindahan itu perpindahan atau pindahnya dari titik A menuju ke titik paling akhir, atau namanya itu titik awal ke titik akhir. Misalnya di sini itu titik A ke titik D, maka dari titik A ke titik D ini kita jangan lihat ke kanan ininya, ini namanya itu hitung jarak kalau kita hitung dari ke kanan, ke bawah, ke kiri. Namun kita hanya fokus dari titik awal ke titik akhir dengan cara kita cuma tarik aja garisnya ke titik D. Maka kita telah menemukan totalnya. Misalnya kalau kita tahuin aja, misalnya di sini 10 meter, maka otomatis di sini juga 10 meter. Nah, terus kalau mau tahu arahnya gimana, ya kita lihat dulu dari titik awal ke titik akhirnya itu arahnya kemana. Kalau dia dari A ke D itu arahnya ke bawah, maka otomatis arahnya ke kanan. Nah, itu aja untuk jawaban Tiara. Lanjut ke pertanyaannya Cindy. Tadi pertanyaannya itu apakah ada contoh lain dari gerak semu yang selain dipaparkan di sini kan? Oke, jadi untuk contoh gerak semu yang dalam kehidupan sehari-hari saya ambil ya. Itu contohnya seperti matahari lah ya. Kalian tahu matahari terpindah dari mana? Padahal yang asli bergerak itu adalah bumi, bukan kita bergerak. Bumi bukan matahari, buminya yang mengelilingi matahari. Kan tadi sudah didefinisikan oleh Kak Davi kalau gerak semu itu diakibatkan oleh pergerakan si pengamatnya. Jadi contohnya seperti pesawat yang melaju, kan kita dalam pesawat itu kita melihat tuh di bawah tuh pergerakan, padahal aslinya diem. Terus kita di dalam mobil terus pohonnya itu bergerak berlawanan arah, padahal aslinya itu dia cuma diem. Tapi karena kita melaju melewatinya, jadi seolah-olah pohon tuh kayak gini. Gitu. Jadi seolah-olah bergerak pindahnya. Sama juga kayak matahari, karena matahari itu juga kan faktor jarak juga ya, karena jaraknya jauh jadi kelihatannya itu seperti bergerak, padahal aslinya kita yang mengelilingi matahari. Oke, itu aja untuk pertanyaan dari Cindy dan Tiara. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Adit dan Kirsya itu udah diperoleh tadi. Yang langsung jawab ya. Kalau Adita, Kita akan membahas soal yang mudah dulu, yaitu nomor 3. Yang ditanya yaitu jarak sama dengan rumus yang tadi, masih ingat gak? semangat dong, semangat mas. Ayo. Kalau V sama dengan S per T, berarti S sama dengan V kali T. Mari kita masukkan bersama-sama angkanya. Kecepatannya yaitu 20. waktunya 10. Jadi hasilnya 100.
kata-katanya yaitu velocity, rumusnya yaitu R per waktu, disimbolkan dengan T. R-nya berapa teman-teman? Berapa? 100 Yes. T-nya 21. Berapa teman-teman? 31. 31,811. Ya, maksimal ya. Oke, bagaimana Adit dan Kersha? Apakah betul jawaban kamu? Oke, gimana? Benar. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok Archimedes. Jika ada salah kata, kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk cinta dulu buat kelompok Archimedes. Yuk, Terima kasih. tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Oke, terima kasih kelompok Archimedes. Luar biasa ya. Baik. Terima kasih buat semua kelompok Albert Einstein, Archimedes, Pascal, Thomas Alva Edison, dan satu lagi tadi kelompok apa? Hah? Newton ya. Oke. Luar biasa. Tepuk semangat lagi buat kita bersama. Baik, terima kasih untuk diskusi kita bersama hari ini. Penguatan sedikit dari Ibu. Jadi kinematika apa artinya tadi? Ilmu yang mempelajari gerakan suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Oke, jadi kita hanya memperhatikan geraknya saja, tanpa memperhatikan penyebab gayanya apa. Nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Lalu gerak. Apa itu gerak? Perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Jadi gerak itu perubahan posisi terhadap titik acuan. Artinya apa titik acuan? Kalau objeknya sama, Ibu, ya, sama ya. Lalu Ibu bergerak berapa langkah ke depan? Yang memperhatikan itu berbeda orang. Oke? Maka apakah gerak itu sama menurut kalian pribadi masing-masing dari Ibu? Sama nggak? Tergantung sudut acuannya kan? Kalau si Alfredo lihatnya oh dari samping Ibu maju ke depan. Betul? Yang di depan Ibu, oh Ibu maju doang. Iya kan? Kalau di kanan Ibu, di kiri Ibu, apa? Geraknya di mana? Kayak ke samping gitu kan? Baru ke depan. Tergantung titik acuan dan tergantung siapa yang memperhatikan. Oke, kalau yang di sebelah kanan Ibu, oh berarti dia sebelah kiri ke depan. Ini sebelah kanan ke depan. Oh ini ke depan doang. Gitu ya. Maka berbeda sesuai dengan acuan. Oke, next. Nah, ini nggak Ibu bahas lagi karena sudah kita pahami bersama. Oke. Yang mau Ibu tekankan ternyata jarak dengan perpindahan itu sama atau berbeda? Berbeda. Apa bedanya kalau jarak? Besaran skala. Besaran? Skala. Kalau perpindahan? Artinya dia punya nilai dan dia punya arah. Kalau jarak menghitungnya gimana? Semua lintasan yang ia lewati itu dihitung akumulasinya. Oke? Ya, sama kayak tadi ke kiri alih ke kiri, ke kanan, tadi dijumlahkan semua. Tapi beda sama jarak. Kalau jarak apa yang diperhatikan? Titik awal dan titik. Ia tidak fokus ke lintasannya, cukup fokus titik awal geraknya di mana
begitu, berapa harga perpindahannya? Dianggap tidak berpindah karena awalnya di sono, akhirnya di sono. Tapi kalau jarak dihitung, oh ke surganya berapa, ke nerakanya berapa, ke Cinanya berapa, ke Australianya berapa, hitung semuanya. Oke, yes? Jelas ya? Oke, ada satu lagi yang mau Ibu tambahkan, ada gerak semua tadi. Ya. Artinya sesungguhnya benda ini nggak bergerak, tapi seolah-olah bergerak. Karena apa? Karena yang melihat itu berada di benda yang bergerak. Contohnya tadi apa? Pohon, ya kan? Sesungguhnya diam, tapi karena kita bergerak di mobil, maka seolah-olah pohonnya bergerak maju atau mundur. Atau ada satu lagi, pernah kalau masih kecil lihat bulan ya? Pernah, Bu. Bulan ikut gitu ya. Makin kita berlari semakin ngejar. Betul? Sesungguhnya diam di situ. Tapi kita lah yang bergerak. Seolah-olah bulan bergerak mengejar kita. Namanya gerak semu. Oke, yes? Dua lagi, kalau kelajuan apa tadi? Kalau kelajuan besaran? Alat, kalau kecepatan? Vektor. Baik, kalau begitu siapa yang mau menyimpulkan? Dua orang. Ada yang bersedia menyimpulkan apa yang kita pelajari? Coba Wong, satu lagi. Yuk, satu lagi. Gila. Nah, coba Wong dulu. Apa yang kita pelajari hari ini? Sedikit aja Wong. Ya. Bersama dari podcast kita hari ini, jadi kita dapat memahami apa itu definisi kinematika, dan kedua, yang pertama ada mekanika dan kedua Mekanika ada dua. Yang pertama kinematika. dan dinamika. Dan juga kita mengetahui definisi dari beberapa besaran fisika. Contohnya tadi jarak dan perpindahan. Oke, terima kasih Wong. Selanjutnya ada lagi yang bersedia menyimpulkan? Satu lagi? Satu lagi? Yuk, coba sebelah sini. Julia. Nah. Jadi pada hari ini tadi kita materinya tentang kinematika, gerak, besar gerak analisis, dan tentang seperti itulah. Terima kasih. Baik, kalau begitu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Ya. Kalau ibu bulan tadi itu kan dia tengok anime bergerak padahal tidak bergerak. Bulan itu tuh Bu sebenarnya bergerak apa tidak? Yang aslinya. Sesungguhnya bergerak. Sesungguhnya bergerak, tapi bergeraknya sangat pelan sekali 30 hari. Dalam satu hari itu sesungguhnya sedikit sekali bergerak. Tapi karena jarak kita sangat jauh, maka dianggap tidak bergerak, tetap bergerak. Paling tidak di porosnya masing-masing. Bergerak pada porosnya. Kalau mengelilingi bumi 30 hari. Kalau mengelilingi matahari ya sama karena nyaris 1 tahun. Oke, ada lagi? Tidak? Kalau tidak kita tes formatif. Sudah siap HP-nya, handphonenya? Sudah? Ibu share di
salah satu. Cik. Pembelajaran kita hari ini Ibu kirimkan link refleksi ya. Silakan diisi. Nah, silakan diisi. Isinya nggak mesti di jam kita sekarang, bisa nanti. Satu orang saja yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bersedia merefleksikan? Yuk, satu orang. Yuk, si Zaki bisa merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang dipahami? Yang pastinya kita belajar banyak ya untuk materi fisika ini. Seperti kita mengetahui bahwa mekanika itu ada dua, ada yang kinematika dan juga ada yang dinamika. Nah, di kinematika itu ada jarak, perpindahan, kecepatan dan kelajuan. Baik, ada lagi perasaannya hari ini belajar gimana? Ada yang mau menyampaikan refleksinya hari ini? Yuk, yuk, angkat tangannya. Ayo, si Rosali. Oke, ya. Dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa jarak adalah total lintasan yang dilalui, sedangkan perpindahan yaitu di mana posisi awal dan posisi akhir. Nah, perasaan kita, apa yang saya rasakan pada pembelajaran hari ini tentunya sangat semangat, karena yang pertama kita menggunakan banyak ice breaking, dan yang kedua banyak pantun dari teman-teman yang bagi saya itu sangat menghibur saya, dan ada beberapa